Ya. Di mana ya antum sekarang berada di KUSA ini, ya, masuk ke dalam grup KUSA yang akan dibacakan rules, ya, peraturan-peraturannya dan apa saja yang berkaitan dengan grup tersebut, ya. Maka dari itu kita mulai, ya. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian acara berikutnya yaitu tips belajar di Sofa University yang akan dibawakan oleh Ustadz Andika Faisal Lubis, ya, yang mana beliau adalah Ustadz pembimbing kita yang akan menemani antum di grup KUSA, ya, yang mana beliau adalah alumni LIPIA Jakarta. Kemudian beliau juga merupakan thalib, ya, Universitas Malik, dan sekarang mengenyam di tahun terakhir, dan juga beliau banyak mengikuti daurah bersama Syekh Khalid Al-Juhani, ya, yang mana Syekh Khalid ini merupakan salah satu pengajar di Sofa University dan para masyayikh lainnya. Ya. Untuk waktu dan tempat Ustadz Andika, fal yatafaddal mashkuran wa ma'juran. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara yang jelas ya? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla fi ula, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian semoga salawat dan salam senantiasa diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, diberikan kepada para sahabatnya, diberikan kepada keluarganya dan juga seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai kelak datangnya hari kiamat. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan, nama saya Andika Faisal Lubis, asli dari Jawa. Jadi sebagian orang ketika mendengar nama Lubis dikiranya berasal dari Sumatera, padahal saya aslinya adalah Jawa. Nama panjangnya atau nama kecil saya itu adalah Raden Bagus Andika Faisal Lubis. Jadi agak aneh memang gitu kan. Ada nama Lubisnya, ada nama Radennya. Ala kulli hal, itu hanya sekedar nama. Perkenalan dari kita semua. Saya lahir di Kediri tahun 1987. Kemudian selanjutnya belajar dan menyelesaikan sekolah di Jogja, di Islamic Center Bin Bas, SMA. Kemudian setelah itu di Ma'had Al-Furqan Gresik. Selanjutnya melanjutkan ke LIPIA Jakarta sampai tahun 2016 kemarin. Kemudian aktif ikut belajar online tentunya, karena ini adalah merupakan kenikmatan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadikan wasilah untuk talabul ilm itu sangat-sangat mudah sekali. Nggak seperti dulu, kalau misalkan belajar itu harus menempuh perjalanan yang sangat jauh, modal, biaya yang besar, kemudian waktu yang panjang dan susah. Sekarang Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua di dalam mencari ilmu, cukup dari rumah kita sendiri, cukup dari tempat di mana kita berada.
kita bisa membuka kajian-kajian, halakoh-halakoh, bermajelis bersama dengan masyayikh. Ini adalah kenikmatan yang besar yang perlu kita syukuri. Dan di antara bentuk syukur adalah terus menambah, memompa semangat kita untuk mencari dan mengumpulkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, kemudian mengamalkannya, kemudian mengajarkan kembali. Hal ini sebagaimana yang diwasiatkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentunya di dalam kitab Salah Satu Usul, wasiat secara tidak langsung bahwasanya kewajiban dari seorang muslim itu adalah berilmu, kemudian mengamalkan ilmunya, kemudian mengajarkan kembali ilmu yang telah dia miliki. Kemudian juga bersabar atas segala ujian yang dia jumpai di dalam mencari ilmu, kemudian di dalam mengamalkan ilmu dan juga di dalam berdakwah. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kenikmatan yang kita rasakan bersama tentunya, mudah-mudahan ini menjadi keberkahan bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk belajar bersama dengan para masyayikh, para ulama yang kalau kita lihat dan kita renungi, mereka memiliki banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa kita ambil. Kemudian juga qudwah dan teladan yang baik dalam mempelajari dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat tentunya. Maka ini adalah merupakan suatu kenikmatan yang patut kita syukuri. Salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bisa ikut belajar bergabung bersama di Jami'ah Shofwa University. Nah, di Jami'ah Shofwa ini ada beberapa jurusan, kalau misalkan teman-teman pengen tahu. Di sana ada Usa, dan di sana juga ada Malik. Usa, ada Malik. Ana dulu sempat ikut Kusa, tapi qadarullah itu kan, dengan beberapa keadaan menjadikan Kusanya belum selesai, tapi Maliknya udah selesai, alhamdulillah. Karena memang kadang seseorang disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang dia berada di dalamnya, kegiatan-kegiatan yang sedang dia lakukan, maka ini yang menjadikan sesuatu yang perlu dicermati agar kita berhasil di dalam melakukan kegiatan belajar mengajar, apalagi belajar mengajar online. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau misalkan berbicara tips belajar online secara umum, baik di Kusa maupun di tempat yang lain, alhamdulillah Ana ikut Malik dan sudah menyelesaikannya, tinggal syahadahnya aja yang belum. Kemudian Ana juga ikut Syifaul Qulub. Syifaul Qulub itu S2-nya, dibina juga oleh Syekh Wahid. Ala kulli hal, belajar online secara umum itu banyak sekali tantangannya. Kita harus tahu, banyak sekali tantangannya. Dan tantangan terbesar itu adalah datang dari diri kita sendiri. Karena yang namanya belajar online, apalagi Kusa, itu benar-benar kampus memberikan kebebasan kepada kita. Jadi kita nanti akan tersaring dengan sendirinya. Siapa yang benar-benar bisa fokus, dan siapa yang hanya sekedar ikut-ikutan euforia yang ada. Maka ini yang perlu kita perhatikan. Maka agar kita berhasil belajar atau menyelesaikan kegiatan belajar online di Kusa secara khusus dan di tempat-tempat yang lain secara umum, maka yang pertama penting bagi kita untuk meluruskan niat. Apa yang ingin kita cari? Apa yang ingin kita dapatkan ketika kita belajar? Mau online, mau offline, niat itu penting. Karena ketika niat seseorang berubah, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang berbeda pula. Jika misalkan seorang belajar online, niatnya ingin mendapatkan syahadah aja, maka dia akan mendapatkan syahadah. Belajar online itu mudah, gitu kan. Jawab soal-soalnya pun juga mudah. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang ngawasi. Misalkan kita ujian, apalagi ujiannya online. Teknis belajar di Kusa itu ujiannya semuanya online. Pakai Google Form misalnya. Tidak ada yang ngawasi kita. Tidak ada yang ngawasi kita kecuali diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita buka ujian, kemudian kita buka kitab di sebelahnya, tidak ada yang tahu. Maka inilah pentingnya niat dan kejujuran. Ini suatu yang pelajaran yang sangat berharga. Jujur di dalam mencari ilmu. Kalau bisa, tidak bisa kita belajar lagi. Jadi
Niat penting di dalam mencari ilmu. Ikhlaskan niat yang mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan niat yang benar, kita akan istiqomah di dalam belajar. Mau online, mau offline, kalau niat kita nggak benar, maka besar kemungkinan kita akan terhenti atau terjatuh. Selanjutnya, setelah niat, tips yang berikutnya adalah kita membutuhkan jadwal yang teratur. Kalau Malik ini aku ngasih sedikit perbandingan antara Malik dan Kusa. Kalau Malik, di sana ada jadwal yang telah ditentukan oleh pihak jamiah. Jadi jam-jam tersebut kita harus online, live bersama dengan syekh pengajarnya. Kemudian di sana ada absensi. Ini kalau Malik. Ambil contoh sederhana, materi Quran. Ambil contoh sederhana, materi Quran. Maka sama jamiah sudah ditentukan. Setiap hari Selasa jam sekian, kita harus ikut, kita harus hadir live di sana. Ini Malik. Adapun Kusa, semua materinya dikirim secara tafriq. Ada potongan-potongan, kemudian ada rekaman, jadi kita bisa akses kapanpun, akses dimanapun, tidak harus live pada saat itu juga. Ini perbedaan antara Kusa dan Malik. Kemudian kalau untuk Kusa di sana jadwal bertemu dengan syekhnya, masyayikhnya itu sebulan sekali biasanya. Jadwal bertemu dengan syekhnya itu sebulan sekali. Nah, di sini tips untuk belajar dengan baik adalah kita membuat jadwal. Kita sendiri yang buat jadwal. Kalau kampus nggak menentukan jadwal, kita yang buat sendiri jadwal. Jadwal yang kita susun teratur. Hari ini kita harus belajar fikih, hari ini kita belajar adab, hari ini kita belajar akidah. Ini kita tentukan sendiri. Kalau enggak, ya close aja, nanti numpuk semua. Di-share materi fikih, nanti dibacanya. Di-share materi akidah, nanti bacanya. Di-share materi adab dan akhlak dan yang nanti bacanya. Syirah nanti bacanya. Numpuk terus. Akhirnya kelabakan ketika mau ujian. Kelabakan mau imtihan. Wah, udah mau imtihan. Udah mau ujian aja. Aku belum baca. Wah, akhirnya berasa dikejar-kejar, berasa berat. Akhirnya sudahlah. Gratis ini kan gitu. Udahlah. Online ini. Akhirnya tidak banyak dia mengambil faedah. Maka yang pertama setelah ikhlas niatnya, tentunya kedua teman-teman tentukan jadwal rutin, jadwal pribadi. Nah, hari ini aku harus baca. Hari ini, hari Senin misalkan aku belajar materi ini, hari Selasa belajar materi ini. Ini harus kita susun waktu tertentu, jadwal teratur agar kita tidak menunda-nunda waktu sehingga akhirnya memberatkan kita belajar. Pertama ikhlas, yang kedua mengatur jadwal. Kemudian yang berikutnya, kalau kita mau belajar, usahakan kita membangun suasana. Ini yang ketiga. Bangun suasana yang kondusif. Suasana belajar yang optimal. Jadi walaupun kita belajarnya online, tapi kita harus persiapan. Sama seperti ketika kita sekolah. Sama seperti ketika kuliah offline, maka kita persiapan. Pakaiannya dipersiapkan, buku-bukunya dipersiapkan, bahkan kalau rambutnya acak-acakan disisir pakai kopiah. Jadi usahakan suasana yang kita mau belajar saat itu sebisa mungkin suasana siap untuk belajar. Karena kalau enggak, misalkan dengerin sambil baringan, misalkan dengerin sambil ngobrol dan lain sebagainya, maka ini tidak akan maksimal kita mendapatkan faedah. Dan takdim terhadap ilmunya juga akan berkurang. Seorang kalau nggak memuliakan ilmu, maka ilmu pun juga tidak akan menjadikan dia mulia. Pertama, kita ulang kembali ikhlas niatnya. Kemudian yang kedua, buat jadwal yang tersusun. Kemudian yang ketiga, bikin suasana belajar yang efektif, yang bagus, yang menyenangkan. Kemudian yang berikutnya, teman-teman sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kendala di dalam belajar online ini secara umum, kendala di dalam belajar online itu adalah kurang interaksi. Kita nggak kenal siapa-siapa teman-teman kita. Jujur, ini setiap belajar online kebanyakan kayak gitu. Kita nggak kenal kecuali hanya nama saja. Kita hanya tahu, ini si fulan namanya ini, namanya. Tapi siapa dia, orang mana, dia seperti apa, kita nggak tahu. Kurang interaksi di dalam belajar online. Maka bagaimana mengatasi solusi tersebut? Hendaknya kita aktif, diskusi, sharing. Karena kita yang namanya belajar.
di suatu tempat, meskipun itu online, maka di sana butuh yang namanya sosialisasi, biar kita tahu sama-sama kenal. Kemudian kalau ada masalah bisa saling membantu, nggak cuek satu sama lain. Nah ini masalah teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan masalah di dalam belajar online itu seperti itu, cuek, kurang bersosialisasi. Maka salah satu solusinya adalah aktif. Aktif bertanya, aktif menjawab pertanyaan, kemudian aktif membantu teman-temannya, atau paling enggak ada sapaan-sapaan, enggak masalah. Itu bagus untuk membangun komunikasi kita semua. Sehingga tidak menjadikan apa namanya, suatu wadah belajar itu hanya sekedar tempat ngumpul, absen, kemudian ditinggalkan. Nah, tapi kita bangun suasana yang memang kita nikmati. Nanti suatu saat kita akan bertemu dengan teman-teman kita lagi. Teman-teman yang belajar bareng, oh antum dulu yang begini kan. Nanti kita akan suatu saat, nah mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita pertemukan semuanya di apa istilahnya, di waktu yang benar-benar kita bisa berkumpul. Kalau kemarin teman-teman yang sebelumnya itu ada acara wisuda angkatan pertama, baik Busa, Malik maupun Jamiah Sofwa, maupun Syifaul Qulub. Mudah-mudahan ke depannya hal-hal yang seperti itu lebih sering diadakan lagi, jadi kita bisa bertemu bersama. Nah, kalau kita sering ada interaksi, sering ada komunikasi selama kita belajar online, nanti ketika ketemu tuh enak, nggak apa ya bahasanya, nggak celingak-celinguk gitu, nggak tahu ini siapa. Oh, antum si fulan, masya Allah. Ini suatu yang sederhana, tapi berpengaruh di dalam semangat belajar. Kita punya teman yang saling menyemangati, ini berpengaruh di dalam belajar online. Maka yang pertama, ikhlaskan niat. Yang kedua, bikin jadwal yang teratur. Kemudian yang ketiga, ciptakan lingkungan yang efektif, yang optimal untuk belajar. Kemudian yang keempat, sering-sering bersosialisasi dengan teman-teman, aktif diskusi dan yang lainnya. Kemudian karena kita belajar online, tentu nggak nyaman rasanya jika ketika kita streaming kemudian terputus-putus. Kemudian ketika kita saat semangat belajar tiba-tiba nggak bisa akses, maka itu akan menurunkan semangat belajar juga. Maka berusaha untuk memaksimalkan. Kalau misalkan mau belajar nih, cari tempat yang sekiranya sinyalnya itu bagus, gitu kan. Kalau mau yang live maupun yang streaming, maka usahakan cari tempat yang sinyalnya bagus agar kita bisa menangkap materi dengan baik dan benar. Kalau putus-putus, nggak enak rasanya. Putus-putus itu nggak enak. Karena pernah gitu, dulu anak ikut daurah sama Syekh gitu kan. Syekh Khalid Al-Juhani membahas kitab, sinyalnya kurang bagus. Akhirnya di kolom chat grup itu rame hanya karena bilang suara nggak jelas. Jadi kita terganggu dengan hal yang seperti itu. Banyak notifikasi masuk, suara nggak jelas. Padahal suara nggak jelas itu bisa jadi dari dirinya sendiri kan gitu. Karena sinyalnya dia nggak jelas, akhirnya putus-putus, dia komplain suara nggak jelas. Akhirnya kita yang lain juga merasa terganggu dengan pesan-pesan yang masuk tadi. Maka penting kita mencari jaringan yang bagus untuk belajar. Mau streaming, mau belajar mandiri, maka ini penting banget. Kemudian yang berikutnya teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamiah Sofwa. Karena kita berbeda tempat, tentu berbeda waktu. Berbeda tempat, tentu berbeda waktu saat belajarnya. Maka jaga kesehatan itu penting. Apalagi yang sering begadang malam itu perlu menjaga kesehatan. Kalau enggak, nanti siangnya itu dia lelah, capek, gampang sakit. Seperti itu. Maka agar tetap belajar dengan baik, jaga kesehatan, pola makan yang bagus, kemudian istirahat yang cukup. Jadi karena kita belajar online, apalagi online-nya itu lintas negara, teman-teman sekalian, maka perbedaan waktu itu amat sangat kerasa. Dulu waktu Ana belajar di Zat Academy yang di Makkah, waktunya hampir sama. Kan waktunya yang dipakai kalau nggak waktu Makkah, waktu Mesir. Nah,
Waktu anak belajar Zat Academy itu live-nya tengah malam terus, jam 1, jam 2, jam 1, jam 2. Kelelahan kalau memang kita benar-benar tidak menjaga stamina. Jadi istirahat yang cukup, waktunya tidur, kemudian waktunya bangun. Seperti itu. Jadi live-nya itu memang seringnya malam karena masyayihnya itu biasanya habis asar atau habis maghrib. Nah, habis asar atau habis maghrib di sana kita tengah malam. Jadi siap-siap belajar malam itu siap-siap begadang. Ini yang bagian live-nya. Tapi kalau misalkan yang hanya tafrik, dikirim materi, PDF, kemudian dikirim rekaman, ya kita bisa atur sama seperti dengan belajar-belajar mandiri yang lain. Ala kulli hal teman-teman sekalian, ikhlaskan niat ingin mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ingin mencari ilmu yang bermanfaat karena tidak ada amalan yang lebih baik daripada mencari ilmu jika niatnya benar. Jadi thalabul ilm ini adalah amalan terbaik yang bisa dilakukan oleh seorang. Apabila niatnya benar, maka dia adalah amalan terbaik. Jadi mungkin untuk saat ini saja sekedar pembukaan dari tips-tips belajar online, ikhlaskan niat tentunya, kemudian habis itu atur jadwal yang baik, kemudian ciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar, kemudian sering komunikasi dengan teman-teman yang lain, kemudian jaringannya usahakan yang kuat, yang bagus, kemudian jaga kesehatan. Ini tips secara umum sebelum belajar. Adapun nanti jika ada kendala-kendala di jalan, kendala-kendala di lapangan, kenapa Anda jadi futur, kita sharing aja lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, kemudian juga menolong kita untuk senantiasa istiqomah di atas ilmu, istiqomah di atas iman, istiqomah di atas amal soleh, dan kita saling mendoakan karena doa seorang muslim kepada saudaranya sama muslim fi dhahril ghaib mustajab. Kita sama-sama mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, memberikan kepada kita taufik di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, wallahu taala a'lam. Nah, selanjutnya kami kembalikan kepada Ustaz. Naam, syukran lakum ala nasihatikum an-nafi'ah. Ya, terima kasih untuk Ustadz Andika yang telah memberikan banyak wejangan dan nasihat kepada kita agar kita semakin bersemangat dalam mempelajari ilmu syariat. Terkhusus kita akan mempelajari atau kuliah di berbasis daring, ya. Maka dari itu kami harap untuk ikhwah sekalian agar menata kembali niatnya dan juga bisa menelaah apa yang beliau sampaikan. Kemudian acara yang kedua adalah penjelasan teknis belajar dan sosialisasi kegiatan grup KUSA. Ya. Bagaimana yang tadi Ana katakan bahwasanya kita semua sudah masuk ke dalam grup, ya, grup yang telah kami buat untuk ikhwan dan akhwat, dan di sana nanti kita akan membacakan peraturan dan juga teknis bagaimana cara kuliahnya, ya. Cara kuliahnya apa saja yang perlu disiapkan dan bagaimana untuk mendengarkan kuliahnya. Dan ini akan disampaikan oleh Al-Akh Abdul Aziz fal waktu iyahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah kita sudah berkumpul kembali, ya, di kegiatan live spesial bersama Sofwa University of Indonesia atau SUNI.
Yang mana tema pada malam hari ini adalah kita adalah persiapan sebelum belajar di PUS atau sebelum belajar di Sofa University. Ya. Mana seperti kita ketahui, ya, sebentar lagi kita akan memulai tahun ajaran baru ya teman-teman. Ya, sebentar lagi akan memasuki tahun ajaran baru di PUSA ya, di mana tahun ajaran baru ini biasa dimulai di bulan Muharram ya, setiap tahun Hijriah ya. Jadi memang kalender akademik di Sofa University ini mengikuti kalender Hijriah ya, bukan kalender Masehi seperti itu. Insya Allah kita akan mulai tahun ajaran baru ini di bulan Muharram dan sebentar lagi ya, atau kita tinggal tunggu pengumuman ya, tinggal tunggu pengumuman kapan tanggal pastinya mulai belajar ya. Seperti itu, yang pasti di awal-awal bulan Muharram, karena sekarang kita sudah memasuki awal bulan Muharram ya. Di sini Anda akan jelaskan yang pertama adalah berkaitan tentang teknis belajar di KUSA ya. Lalu yang kedua akan Anda perkenalkan dan kegiatan apa saja yang akan kita lakukan di grup KUSA Indonesia. Mungkin teman-teman ada yang sudah bergabung ya di grup KUSA Indonesia. Di situ insya Allah kita akan jadikan wadah ya, akan kita jadikan wadah sebagai tempat berdiskusi teman-teman yang belajar di pusat yang berasal dari Indonesia ya. Baik, Ana izin share screen ya kepada teman-teman semua. Ini Ana akan menunjukkan grup Telegram ya. Nah, pastikan teman-teman semua sudah mempunyai aplikasi Telegram ya sebelum belajar di pusat. Karena memang untuk saat ini pembelajaran pusat ini sangat berpusat di aplikasi Telegram. Ya, meskipun dulunya memang sempat memakai, tapi sekarang sudah ditinggalkan dan beralih ke Telegram. Baik. Nah, di sini akan Anda perkenalkan ya. Grup apa channel Telegram apa saja yang harus sahabat pusat ikuti atau antum dan antum ikuti ketika belajar di pusat, karena yakin di antara antum ketika mendaftar di Sofa University ini akan mendapati banyak sekali channel Telegram ya. Channel Telegram. Gitu. Tapi memang semua dari sekian banyak itu yang kita pakai untuk belajar itu sebenarnya sedikit ya, tidak terlalu banyak ya. Sebenarnya ya. Nah, yang pertama yang harus kita ikuti ketika belajar di PUSA ya. Yang pertama adalah channel pusatnya, ya, channel pusat-pusat pastinya. Yang mana informasi resmi ini akan disebarkan melalui channel ini. Nah, ini ya, namanya Kuliatul Ulum Asy'ariyah. Jadi yang gambarnya foto profilnya seperti ini teman-teman. Ya. Nah, di sini akan disebarkan informasi semua kegiatan yang ada di PUSA ya. Kalau di sini teman-teman cari materi tidak akan ada, ya, karena untuk mengirim materi itu ada channel sendiri lagi, beda channel. Tapi kalau di sini adalah informasi PUSA secara umum seperti itu. Nah, ini jangan lupa teman-teman ikuti ya, karena informasi biasanya seperti di sini ya, seperti informasi apa pendaftaran, penutupan pendaftaran, pengumuman nama-nama yang diterima, lalu ada buroh misalnya ya, atau kegiatan-kegiatan lainnya
Ya, seperti di sini informasi terakhir ini ada informasi tentang muhadharah Syekh Wahid Abdul Salam Bali Habibullah juga disebarkan di situ. Jadi ya memang intinya di grup atau di channel ini dibagikan informasi secara umum pulsa itu ya. Ini channel pertama yang harus antum dan antuna ikuti ketika ingin belajar di pulsa. Baik. Lalu yang berikutnya, channel berikutnya yang harus diikuti adalah channel materi ya teman-teman ya. Tentunya karena tadi Anda sampaikan di channel pusat ini tidak ada materi. Kalau Anda mau cari tidak akan ada, tidak akan ketemu. Ya. Di sini ini yang namanya ya. Channel Al-Firqatul Ula Kuliatul Ulum Syar'iyyah wal Arabiyyah. Ya. Yang gambar profilnya seperti ini teman-teman. Ya. Nah, kalau di sini baru teman-teman akan dapati materi pertemuan. Nah, di sini belum ada ya, karena ini masih tahun pertama dan belum mulai pelajaran. Ya, belum mulai pelajaran ya. Baik. Kita ambil contoh dari grup tahun sebelumnya, ya, atau Firqah Tsaniyah, tahun kedua. Ya, Anda akan berikan contoh ya. Seperti apa materi yang akan antum dapatkan. Supaya kita semua ada gambaran ketika belajar nanti. Baik, misalnya seperti ini ya. Jadi nanti akan ada jadwalnya, sudah dibagikan ya teman-teman ya. Kalau antum lihat di channel, baik channel pusat-pusat, channel Firqah Ula atau channel Pulsa Indonesia, ini sudah dibagikan jadwal belajarnya ya. Hari Ahad sampai hari Rabu untuk yang Firqah Ula. Nah, contoh materi yang dikirim seperti ini ya. Bentuknya adalah rekaman audio ya. Jadi contohnya di sini ada asadis wa kisrun. Jadi ini pertemuan ke-26 ya. Di sini bersama Syekh Wahid Bali. Nah, di sini biasa juga akan disertakan link YouTube dan link SoundCloud ya. Sebenarnya ini bentuk ketika kita buka link YouTube-nya pun juga bentuknya sama-sama audio sebenarnya, bukan tidak ada videonya, tetap bentuknya audio. Ya, tapi audio ada covernya seperti itu. Nah, di sini teman-teman silakan bisa menyimak melalui aplikasi yang menurut teman-teman nyaman ya. Bisa lewat Telegramnya langsung atau lewat YouTube ya. Tinggal klik link yang sudah disediakan. Seperti itu. Jadi ini sehari itu biasanya ada 2 pelajaran ya. Contoh ini ada di tanggal 5 Maret ada pelajaran akidah dan tajwid ya teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk materi yang akan dikirimkan di grup apa namanya? Grup materi atau channel materi Firqah Ula. Nah, kapan waktu menyimaknya ya? Ini bebas ya, tidak dibatasi karena untuk pulsa ini berbeda dengan Malik. Adapun pulsa ini kita bebas, kita mau menyimak kapan waktu luang kita, ini bebas kita simak. Tapi kembali lagi ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz Andika, ya Hafizahullah Ta'ala, sebisa mungkin kita atur waktu, ya kita atur waktu, kita jadwalkan khusus ya, jam khusus untuk menyimak materi, gitu ya. Jangan sampai kita hanya menunggu ruang datang, gitu ya. Maksudnya ya, ketika ada waktu luang kita belajar, kalau tidak ada ya sudah tidak belajar. Jangan seperti itu. Tapi memang kita buat jadwal khusus, gitu ya. Nah, di sini memang tidak ada apa, tidak ada presensi, tidak ada tugas. Jadi memang secara mandiri kita harus memotivasi diri sendiri untuk bisa menyimak materi-materi di pusat. Tapi ini channel untuk materi ya. Jadi jangan lupa teman-teman untuk bergabung di sini ya. Channel Pulsa Firqah Ula. Baik. Lalu yang selanjutnya adalah channel apa lagi yang harus kita ikuti? Yang berikutnya adalah nah ini ya. Ini adalah channel bisa dikatakan perpustakaan Sofa University ya, Manahij
Jami'ah Sofa atau kurikulum Sofa University. Ya. Di sini kita akan mendapatkan apa namanya PDF dari kitab-kitab muqarrar yang dipelajari di PUSA. Bukan hanya PUSA ya, semua yang digunakan di Sofa University akan di share atau dibagikan di channel Telegram ini. Ya. Jadi memang pusat-pusat ya dari idarah pusat-pusat ini tidak mewajibkan kita untuk membeli buku, teman-teman. Ya, jadi jangan khawatir ketika kita tidak bisa beli buku, ya silakan pakai PDF untuk belajar. Ya, silakan pakai PDF untuk belajar. Karena memang tidak diwajibkan beli buku. Tapi kalau antum ada kemampuan untuk beli buku, silakan. Ya, seperti itu. Tapi memang ini kitabnya ini biasanya kita beli langsung dari Mesir ya. Nah, untuk mencari kitabnya, teman-teman ya. Di sini biasanya dari tim Idarah Pusat ini sudah memberikan hashtag ya untuk memudahkan mencari kitab yang kita cari. Contohnya kita pakai fitur pencarian, lalu kita masukkan kata kuncinya hashtag Al-Firqatu Al-Ula. Seperti ini, kita enter. Nah, di sini akan muncul ya teman-teman ya. Kita klik yang paling bawah. Yang paling bawah ini biasanya yang paling awal ya. Nah, di sini teman-teman akan temukan Manhaj Al-Firqatul Ula, kurikulum tahun pertama. Nah, di sini juga ada tambahan hashtag Kuliatul Ulum Syariah wal Arabiyah. Jadi ini kitab tahun pertama dari pusat. Ya, ada kitab Ithaf Dawil Uqul Ar-Rasyidah Bisarhi Al-Bidayah fil Aqidah. Jadi ini kitab yang digunakan di pelajaran akidah. Lalu di bawahnya juga ada Al-Bidayah fit Tajwid. Ya, seterusnya. Ya, ini silakan teman-teman download ya. Ya, dan dipakai untuk belajar. Dan ini gratis ya teman-teman ya. Untuk PDF ini diberikan akses secara gratis. Jadi tidak perlu khawatir teman-teman. Baik. Selanjutnya ya teman-teman semua, rahimani wa rahimakumullah. Grup selanjutnya yang harus atau channel Telegram yang harus kita ikuti ketika belajar di PUSA adalah ya, ini ya, Tafrigot ini adalah transkrip ya atau catatan dari apa namanya pertemuan itu ya. Nah, di sini sudah tersedia semua tafrigot ya teman-teman ya. Jadi ini bentuknya ada dua format, ada format PDF, ada format dokumen, ada format PDF ya. Ya mungkin teman-teman yang mungkin tidak ada kesempatan atau tidak ada waktu untuk menyimak audio bisa membaca transkripnya. Dan ini seolah sudah persis seperti apa yang disampaikan di audio itu. Ya, atau mungkin teman-teman ketika menyimak audio ada beberapa mufrodat yang terlewat, ya bisa sambil menyimak atau membaca tafrigot ini. Ya. Silakan di-download atau mau dicetak juga boleh supaya memudahkan antum dan antuna dalam belajar ya. Lalu yang selanjutnya nah ini adalah channel siaran langsung teman-teman. Ya. Ya, Bas Mubashir atau siaran langsung. Jadi di PUSA ya ini di setiap bulannya di awal bulan Hijriah ini akan diadakan pertemuan interaktif. Ya, tujuan pertemuan interaktif ini apa? Untuk kita bisa bertanya jawab bersama para masyayikh ya. Jadi nanti akan ada jadwalnya dan memang jadwalnya ini tidak bisa pasti tanggalnya ya. Memang ini sesuai idarah ya dan jamnya pun juga berbeda-beda. Yang pasti jamnya ada yang pagi, ada yang siang, ada yang sore, bahkan ada yang malam. Ya, dan ini mengikuti jam Mesir, teman-teman. Ya, perbedaan waktu Mesir Indonesia kurang lebih 5 jam untuk waktu Indonesia Barat ya. Jadi untuk teman-teman yang di bagian WIT atau WITA silahkan dikonversikan ya. Untuk WIB
Ya, waktu Mesir dan WIB ini bedanya 5 jam. Ya, jadi misalnya nanti ada jadwal live jam 7 sore. Ya, di sana di jadwal akan disebut misalnya jam 7 sore, masaan. Ya, berarti kita tambah 5 jam waktu Indonesia Barat, jadi jam 12 malam, seperti itu. Ya, dan seterusnya. Nanti akan ada jadwalnya. Dan itu diadakan lewat channel ini ya, teman-teman ya. Jadi bisa diikuti ya. Ya. Lalu channel berikutnya, nah, ini Al-Liqa'at At-Tafa'iliyah. Ini pertemuan interaktif, tapi di sini bukan siaran langsungnya, tapi ini rekaman. Rekaman dari hasil siaran langsung yang sebelumnya, dari channel sebelumnya itu siaran langsung, rekamannya diupload di channel ini. Ya. Jadi teman-teman bisa menyimak apa materi-materi dari siaran langsung itu. Dan siaran langsung itu biasanya tidak membahas materi lagi ya, tapi tanya jawab, lebih banyaknya ke tanya jawab. Teman-teman menanyakan materi yang belum dipahami, lalu nanti para dosen atau para masyayikh akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya. Lalu selanjutnya channel berikutnya adalah daurah, ya daurah Jami' As-Safwa. Nah, untuk daurah ini sebenarnya tidak wajib ya, tapi untuk teman-teman yang ingin mendapatkan faedah lebih, ya, ya bisa mengikuti daurah-daurah yang diadakan oleh Jami' As-Safwa di sini. Ya, dan insya Allah untuk informasi daurah akan disebarkan di channel ini. Baik, yang berikutnya ada, ya, ini untuk grup ini ya, Pulsa Indonesia ini, atau channel Telegram Pulsa Indonesia ini dipegang oleh SUNI ya teman-teman ya, dipegang oleh SUNI atau Safa University cabang Sumatera ya, untuk grup Pulsa Indonesia ini. Ya mungkin teman-teman akan dapati grup-grup Pulsa Indonesia yang lain yang mungkin dipegang oleh cabang-cabang lain. Adapun untuk Pulsa Indonesia yang teman-teman sekarang gabung ini adalah di bawah bimbingan atau di bawah pengelolaan SUNI ya, Safa University of Indonesia, seperti itu. Dan ini tidak wajib teman-teman ikuti, tapi ini sebagai wadah ketika kita ingin mendapatkan teman ya, seperti tadi ya kata Sakandika, kita kita harus lebih aktif ya, kita harus lebih banyak interaksi bersama teman-teman ya. Nah, jadi kami dari SUNI menyediakan wadah untuk antum dan antum semua ya, untuk berdiskusi, untuk misalnya mendapatkan informasi yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya. Ini untuk channelnya. Lalu ini juga kami sudah buatkan grupnya, tapi untuk grupnya untuk saat ini yang kami sediakan adalah grup untuk firqah ula terlebih dahulu. Semoga untuk kedepannya ada grup untuk firqah yang selanjutnya ya. Untuk ikhwan dan akhwat ini sudah kami pisah. Baik. Nah, itu tadi tentang grup-grup apa saja yang harus kita ikuti ketika belajar di Pulsa. Baik, yang selanjutnya adalah saya ingin sedikit membuka nah, untuk teman-teman yang belum tahu jadwalnya, silahkan dibuka di yang sudah dibagikan di channel Telegram ini ya, baik di pusat-pusat ataupun di channel Firqah Ula ya, dengan judul Manahij Al-Furuq Al-Arba'ah ya, kurikulum khususnya ya, untuk 4 kelompok atau untuk semua tahun ini ya, dari tahun pertama sampai tahun keempat ya. Baik. Nah, di sini ingin bagikan jadwalnya ya teman-teman ya. Jadi untuk Firqah Ula ini jadwal belajarnya ada di hari
Ahad, Senin, Selasa, dan Rabu. Ya, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Satu harinya ini ada 2 pelajaran ya. Untuk di semester pertama, untuk semester 2 nanti akan ada pengurangan 1 pelajaran ya. Nah, di sini di hari Ahad ada pelajaran akidah dan tajwid ya. Lalu di hari Senin ada pelajaran hadis dan bahasa Arab. Bahasa Arab ini akan membahas ilmu nahwu ya. Karena di sini pakai kitab Al-Mukhtasar fi Nahwi. Lalu di hari Selasa ada fikih dan usul fikih. Lalu di hari Rabu ada adab dan mustalah hadis. Nah, untuk mustalah hadis ini untuk teman-teman tahun pertama hanya dipelajari di semester pertama. Nanti di semester 2 tidak dipelajari lagi dan dilanjutkan di firqah selanjutnya ya. Akan dibahas lagi. Tapi untuk di firqah ula hanya dibahas di semester 1. Seperti itu. Tapi itu kurang lebih untuk teknis belajar di PUSA ya teman-teman ya. Adapun untuk ujiannya nanti biasanya akan menunggu kepastian dari Idarah Pusat ya. Bisa menggunakan Google Form atau bisa juga seperti yang kemarin terakhir itu menggunakan website Sofa University seperti itu. Dan ujian biasanya ini dibuka, link ujian itu dibuka selama 24 jam atau 21 hari ya kurang lebih ya. Atau kurang dari 24 jam. Kalau nggak salah 23 jam. Ketika ujian terakhir kemarin itu dibuka dalam waktu 23 jam. Ya, dari link itu dibagikan. Seperti itu. Nah, insya Allah nanti ketika ujian akan kita sosialisasikan lagi, kita adakan pertemuan lagi bagaimana tutorial ujiannya nanti ya, insya Allah. Karena kadang itu berubah-berubah ya kebijakannya. Terkadang pakai website, terkadang pakai Google Form. Baik, sekarang ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk, insya Allah akan Anda jawab setelah ini ya, setelah penjelasan ini. Baik, Anda akan menjelaskan ya kegiatan apa saja yang nantinya ke depannya akan kita laksanakan di Pusat Indonesia ini, Pusat Indonesia yang diasuh atau dikelola oleh SUNI ya, teman-teman ya. Jadi memang cabang Software University ini ada beberapa cabang di Indonesia. Ya. Dan setiap cabang itu memiliki programnya masing-masing, teman-teman. Nah, di sini Anda akan sampaikan kegiatan apa saja yang akan diadakan oleh SUNI untuk teman-teman tulab dan talibat pusat. Ya. Yang pertama, di grup ini kita akan memberikan reminder ya untuk teman-teman semuanya, reminder harian untuk menyimak pelajaran. Jadi nanti akan kita bagikan audionya juga berserta dengan tafrigotnya juga. Ya, jadi mungkin kalau teman-teman agak kerepotan mungkin di grup channel Firpaula di situ audio dan tafrigotnya terpisah, dan insya Allah nanti akan kita bantu untuk mengirimkannya sekaligus jadi satu seperti itu. Lalu diskusi materi perkuliahan. Ya, diskusi materi perkuliahan. Jadi teman-teman misalnya pengen diskusi dengan anggota grup lainnya, nah di sini kita sediakan wadahnya. Seperti itu. Lalu menjawab materi perkuliahan atau software universitas yang belum dipahami. Nah, di grup ini insya Allah kita akan bersama Ustadz Andika Faisal Lubis selaku muslim dari grup Pusat Indonesia, ya, sama beliau insya Allah membantu kita ya untuk menjawab materi-materi yang masih belum kita pahami ya terkait pelajaran di pusat. Lalu nantinya akan ada kuis evaluasi bulanan ya teman-teman ya. Dimana ini untuk melatih pemahaman kita dengan materi pusat. Apa sejauh mana kita sudah memahami materi pusat. Nah, ini nanti akan kita adakan kuis evaluasi dan pembahasannya, ya, dan pembahasannya. Lalu kegiatan yang selanjutnya, insya Allah kita akan adakan daurah membahas kitab-kitab muqarrar pusat, daurah berbahasa Indonesia. Ya. Kenapa berbahasa Indonesia? Supaya ini lebih memahamkan pada
tulab dan tholibat ya. Dan insya Allah nih daurah akan diadakan setiap bulan sekali insya Allah. Nah, untuk jadwalnya teman-teman, nah di sini untuk apa namanya mengatur tata tertib ya supaya tidak terlalu bebas ya. Ini kami buat jadwal untuk jadwal materi atau reminder materi akan dari jam 12 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat ya. Jadi dari jam 12 sampai jam 3 sore ini khusus untuk share materi. Ya, grupnya akan kami tutup. Lalu dari jam 3 sore sampai jam setengah 10 malam atau jam 9.30 malam ini kita buka untuk diskusi ya. Baik diskusi antar sesama anggota atau yang ingin bertanya kepada musyrif nantinya. Seperti itu. Lalu nah untuk share materi dan diskusi ini, untuk share materi hanya di hari aktif kuliah ya, di hari Ahad sampai hari Rabu. Untuk diskusi silahkan kami berikan kesempatan setiap hari ya untuk diskusi, tapi jamnya ini kami batasi jam 3 sampai jam setengah 10 malam ya. Lalu untuk hari Jumat dan Sabtu ya, ini akan kami buka juga grupnya dari jam 12 sampai jam setengah 10 malam. Ini untuk teman-teman yang ingin share informasi ya. Ini silakan ya, seperti informasi jual beli misalnya, teman-teman ada jual sesuatu atau ada pendaftaran pondok pesantrennya atau sekolahnya membuka pendaftaran, silakan ini bisa di-share di grup Pusat Indonesia di hari Sabtu di hari Jumat dan Sabtu ya, jam 12 sampai jam setengah 10 malam. Ya, insya Allah jadwal ini akan kami bagikan di grup nanti. Nah, di luar jam yang tadi kami sebutkan, grupnya akan kami tutup supaya tetap kondusif ya teman-teman ya. Supaya tetap kondusif dan tetap terpantau. Seperti itu. Tapi mungkin itu yang akan saya sampaikan ya. Untuk peraturan-peraturan grup ya, insya Allah nanti akan kami kirim di grup Telegram, dan teman-teman bisa baca, dan nanti akan kami sematkan. Jadi untuk kegiatan yang kami fasilitasi kepada teman-teman semua, dan insya Allah ini semua kami gratiskan kepada teman-teman ya. Yang pertama adalah kami akan adakan reminder ya, untuk teman-teman semua agar ingat untuk menyimak materi usaha, lalu kami sediakan grup diskusi ya, antar sesama tulab dan tholibat yang terpisah antara ikhwan dan akhwat. Lalu kami juga mengajak Ustadz Andika ya sebagai musyrif ya untuk membantu antum dan antuna yang belum memahami materi ya bisa bertanya nanti di grup diskusi tersebut. Lalu di akhir bulan setiap bulan yang insya Allah akan diadakan kuis evaluasi dan pembahasannya, dan yang terakhir ada daurah muqarrab pusat ya seperti itu. Baik, semoga Allah memudahkan kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan di grup Pusat Indonesia ini, dan semoga grup ini bermanfaat bagi kita semua dalam belajar di Sofa University. Seperti itu. Baik, mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Selanjutnya, bagaimana Ahsan, apakah kita buka tanya jawab atau bagaimana? Baik, karena ada beberapa pertanyaan yang masuk, akan Anda jawab ya teman-teman ya, semuanya. Akan tidak semua. Ya. Insya Allah akan Anda jawab. Mungkin yang pertanyaan berulang tidak akan Anda jawab ya teman-teman ya. Baik. Pertanyaan pertama, saya daftar pusat tapi tidak lolos ya. Kira-kira program apa yang masih bisa saya ikuti? Baik, teman-teman, rahimani wa rahimakumullah. KUSA ini sebenarnya bisa kita nikmati, bisa kita ikuti pelajarannya meskipun kita tidak terdaftar secara resmi di pusat tersebut ya. Karena memang KUSA ini
tidak di private ya, tidak di privasi ya materinya itu ya. Teman-teman bisa menyimak materinya, bisa masuk ke grup Firqaullah silahkan, atau bisa menyimak materinya di channel YouTube-nya itu ya. Itu tidak di privasi sama sekali ya. Jadi tidak di privasi sama sekali, teman-teman bisa menyimak materi itu. Tapi memang bedanya adalah untuk yang sudah terdaftar sebagai talib atau talibah di PUSA akan mendapatkan nomor peserta ya, atau nomor mahasiswa. Lalu akan bisa mengikuti ujian ya, akan bisa mendapatkan transkrip nilai seperti itu. Adapun yang tidak terdaftar ya tidak mendapatkan itu semua. Tapi untuk secara materi ya, jika memang kita ingin mendapatkan materinya, ini silahkan bisa tetap diikuti materinya seperti itu. Baik. Kalau ijazah Malik, apakah belum diakui juga? Baik. Setahu kami sampai saat ini memang untuk apa namanya, Pusa dan Malik memang belum diakui ya teman-teman secara hukum. Jadi memang kami nasihatkan ya seperti yang tadi disampaikan oleh Ustaz Andika, jangan mengincar ijazah di Sofa University ini ya teman-teman ya. Jadi memang ketika belajar di sini niatkan untuk dapatkan ilmunya. Ya. Itu jauh lebih bermanfaat daripada kita ingin hanya mengincar ijazahnya. Ya. Seperti itu. Karena ijazahnya sampai sekarang belum diakui. Ya. Walaupun di situ di brosur pendaftaran Pusa dan Malik memberikan pernyataan akan memberikan syahadah LC atau ijazah LC misalnya. Tapi qadarullah sampai sekarang itu belum diakui secara baik di Mesirnya ataupun secara internasional, apalagi di Indonesia, teman-teman. Seperti itu. Dan mengurus seperti itu, mengurus legalitas seperti itu tidak mudah ya teman-teman. Ada standar-standar yang harus dipenuhi seperti itu. Ya, ada standar yang harus dipenuhi, ada birokrasi yang harus dijalani, dan itu tidak mudah ya. Bukan setahun 2 tahun, bahkan ini sudah 4 tahun ya, masih belum bisa diresmikan. Nah, tapi untuk secara keilmuan ya ini sangat cocok ya teman-teman untuk teman-teman yang ingin, yang misalnya sudah pernah belajar ilmu syariah, ya, ingin murojaah di pusat ini cocok. Atau teman-teman yang ingin belajar sudah bisa bahasa Arab lalu pengen belajar syariah atau punya kesibukan entah mengajar entah kerja yang lainnya tapi ingin belajar ilmu syariah bisa di pusat juga. Ya. Intinya adalah niatkan untuk mendapatkan ilmunya teman-teman. Seperti itu. Adapun syahadah ini hanyalah bonus sebenarnya, hanya bonus dari pihak Sofa University dan bukan itu tujuan utamanya. Baik. Kalau Suni, pertanyaan selanjutnya adalah kalau Suni gimana? Apakah ijazahnya sarjananya resmi diakui negara? Ini resmi ya, untuk Suni kami mengadakan juga kegiatan program lain ya, program yang tidak berkaitan dengan pusat, yaitu program S1 ya teman-teman ya. Ini program yang berbeda, benar-benar berbeda, tidak berkaitan dengan pusat. Ya, ini program S1 online. Nah, dan itu berbayar, ya, kuliahnya berbayar dan resmi menginduk ke kampus yang sudah terakreditasi di BAN PT dan sudah terdaftar di PD Dikti. Untuk rinciannya tidak Anda bahas sekarang karena itu ada pertemuannya sendiri di setiap hari Jumat insya Allah ya, Jumat malam. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya. Ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang mengulang ya. Jadi Anda tidak bacakan ya karena banyak pertanyaan yang mengulang seperti ijazah pusat ini tadi sudah Anda jelaskan ya.
Dan oh ya, ini mungkin agak sedikit fatal ya. Teman-teman harus bisa membedakan. Yang pertama adalah SUNI ini adalah Sofa University cabang Sumatera, teman-teman. Adapun SUI, Sofa University of Indonesia juga, tapi SUI tanpa N singkatannya. Ini cabang yang diasuh oleh Ustadz Oki. Ya, programnya berbeda. Kami SUNI memiliki program sendiri. Ustadz Oki bersama SUI memiliki program sendiri, teman-teman. Jadi ini sering sekali apa namanya salah alamat ketika bertanya. Ya, ada yang bertanya program SUI tapi ditanyakan ke admin SUNI. Ya. Tapi memang qadarullah namanya ini sama, cuma beda satu huruf ya. Mungkin ini sedikit membingungkan teman-teman. Di sini Anda sampaikan SUNI itu Sofa cabang Sumatera, adapun SUI ini di bawah asuhan Ustadz Oki Muflisin ya. Jadi program-program SUI silahkan tanyakan kepada mereka. Mereka punya program sendiri. Ya. Untuk detail programnya silahkan bisa ditanyakan ke Ustadz Oki atau ke admin SUI ya. Dan SUNI akun Instagramnya itu adalah @kursaindonesia. Adapun SUI itu akun Instagramnya adalah @bemsofa University. @bemsofa Indonesia itu akun mereka. Ya. Jadi seperti itu. Semoga tidak ada salah alamat lagi ya teman-teman ya. Jadwal manhaj itu sama dengan mohon maaf, qadarullah dia tiba-tiba keluar. Apa ada pertanyaan lagi? Apakah yang masuk Zoom ini apakah sudah dinyatakan sebagai mahasiswa SUNI? Belum ya teman-teman ya. Untuk program SUNI ini ada pendaftarannya sendiri ya teman-teman ya. Ada pendaftaran sendiri. Jadi tidak otomatis jadi ini ya. Tetap mengisi formulir nanti. Oh ya, nanti akan kami kirimkan formulir untuk teman-teman semua ya yang tergabung di grup Kursa Indonesia yang dibina oleh SUNI. Ya, akan kami kirimkan formulirnya, insya Allah. Nah, nanti akan anak kirim di channel dan grup Kursa Indonesia. Afan, di sini Ana masih belum paham tentang firqah itu. Apakah Ana bakal kedapatan semua firqah itu atau Ana cuma bisa firqah ulatai? Pertanyaan bagus. Untuk firqah itu maksudnya tahun ya teman-teman ya, tahun. Jadi firqah ula tahun pertama, firqah tsaniyah tahun kedua, firqah tsalitsah tahun ketiga, dan firqah rabi'ah tahun keempat. Nah, teman-teman cukup masuk ke firqah ula saja. Cukup ya. Nanti ketika di akhir tahun teman-teman ikut ujian, sudah mengikuti ujian, nanti firqah itu akan otomatis berubah ya. Akan langsung naik ke firqah tsaniyah. Teman-teman tidak perlu pindah link ya, tidak perlu. Cukup satu firqah itu yang antum dan antuna ikuti. Seperti itu. Ya, cukup satu saja. Ya. Jadi tidak perlu pindah-pindah channel firqah. Cukup satu firqah ula, ikuti ujiannya, nanti ketika selesai ujian akan naik ke firqah tsaniyah dengan otomatis. Apakah kusa di SUNI dan kusa di BEM-SOFA itu sama? Sama, teman-teman, sama. Ya, sama. Jadi memang bedanya kami cabang di tempat yang berbeda. SUNI ini di Sumatera, kalau BEM-SOFA di tempatnya Ustadz Oki, seperti itu. Tapi fungsinya sama, fungsinya adalah
membantu teman-teman semua untuk belajar di pusat seperti itu. Ya, fungsinya tetap satu, tetap sama, ya, untuk membantu belajar di, hanya saja beda kepengurusan cabangnya. Ya. Apakah pertemuan Ahad sampai Rabu itu khusus mata kuliah saja? Baik. Untuk Ahad sampai Rabu itu untuk materi ya teman-teman ya. Untuk materi itu dari memang jadwal dari pusatnya seperti itu. Di grup diskusi nanti juga akan kami kasih reminder untuk menyimak materi. Lalu di hari Jumat dan Sabtu, Jumat dan Sabtu tadi Anda sampaikan, itu kami buka grup diskusi ya. Grup diskusi akan kami buka untuk share informasi ya bebas ya. Yang penting tetap halal ya. Tidak mengandung keharuman dan syubhat. Ya, teman-teman ingin share informasi tentang pendaftaran sekolah atau pendaftaran pondok pesantren atau jual beli, silakan di hari Jumat Sabtu di grup diskusi Kuasa Indonesia. Seperti itu. Apakah materi perkuliahan diberikan perlahan sesuai hari atau dikirim langsung semua lalu kita memilah sendiri? Nah, untuk materi di Firqaul itu akan dikirim sesuai jadwal itu ya. Tadi hari Ahad ada akidah dan tajwid. Ya, lalu hari Rabu ada pelajaran yang lain, hari Senin ada yang lain, dan seterusnya. Jadi memang bertahap, ya, seperti itu. Pengiriman materinya. Apakah program yang ini berbayar? Baik, kalau program KOSA itu gratis ya teman-teman. Program KOSA gratis, adapun program S1 SUMI itu berbayar. Dan itu daftar lagi ya. Tidak jadi satu dengan pendaftaran KOSA. Ketika ujian, apakah kita harus online atau kita boleh ngerjakan kapan saja? Baik. Ujian nanti itu diadakan di akhir tahun ya biasanya. Itu akan dikirim link ya teman-teman, akan dikirim link dan link itu akan dibuka ya bisa kita akses selama 23 jam ya dari link itu dikirim. Nah, silakan jamnya kapan nanti mau kerjakan silakan. Selagi masih dalam waktu 23 jam itu ya. Jadi misalnya di hari Ahad dikirim link ujian akidah misalnya. Itu akan ditutup di hari Seninnya. Misal dikirim hari Ahad jam 7 pagi misalnya. Maka linknya akan ditutup di jam 6 pagi hari Seninnya seperti itu. Nah, silakan teman-teman nanti bisa dikerjakan di jam yang teman-teman sanggupi. Ketika ujian tidak lulus, harus apa? Baik. Ketika tidak lulus ujian atau rosip, ya istilahnya ya, itu akan ada ujian susulan teman-teman. Ya, di bulan Jumadil akhir kalau nggak salah ya, karena lupa. Tapi nanti ada jadwalnya ya. Itu akan ada ujian susulan. Ya. Baik yang rosip di semester 1 atau semester 2 jadwalnya akan diakhirkan di bulan Jumadil akhir itu semuanya. Apakah sudah ada kaldiknya? Ada ya. Kaldiknya ini memang sudah bisa kita bilang template ya teman-teman ya. Karena memang sudah tersistem oleh Safa University dan bulannya insya Allah seperti itu saja ya bulannya. Untuk tanggal pastinya kadang berubah ya. Tapi untuk bulan-bulannya ya misalnya pendaftaran di bulan Ramadan, penutupannya di bulan Dzulhijjah dan seterusnya, ujiannya di bulan apa itu sudah ada kalendernya. Tapi memang kadang tanggalnya itu yang berubah. Pengumuman nama yang dipublis itu apakah itu semua keterima menjadi mahasiswa TEP? Nah, itu semua keterima, tapi teman-teman lihat di situ ada tanbih ya. Ya ada tanbih di situ. Mana share screen. Di sini ada tanbih. Atau peringatan ya teman-teman. Nah, ini
teman-teman bisa ngecek di sini untuk nama-nama yang diterima ya. Asmaul maqbulina fi kulliyati ulum syar'iyyah wal arabiyyah. Nama-nama yang diterima di pusat. Baik, di sini ada tanbih. Dan insya Allah yang nama yang sudah di sini sudah diterima dan sudah mendapatkan nomor itu ya, nomor rokom jami'i, ya, sudah dapat nomor mahasiswa. Tapi di sini ada tanbih, ya. Hadhil asma mabda'iyah, ya. Ini hanya atau bimakna man lam yahtabir fi fasl dirasi awal sayatimu istib'aduha istib'aduhu min kasfil musajjidin bil kulliyah. Ya, maksudnya adalah ini nama-nama ini ya sudah diterima, tapi ketika nanti antum dan antum tidak mengikuti ujian ya di semester pertama, ini akan dihapus dari daftar yang diterima teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi makanya jangan lupa nanti untuk antum dan antum yang sudah diterima di angkatan baru ini untuk mengikuti ujian ya nanti ya, di semester awal nanti. Seperti itu. Jadi memang sudah ada tanbihnya ya di sini dari awal ya. Semoga antum dan antum sudah baca ini ya. Semisal rosip nanti masih ada kesempatan untuk ini ya teman-teman, untuk apa namanya ujian ulang. Baik, mungkin terakhir dijadwalkan sudah tertera hari dan pelajarannya. Apakah ada ketentuan jam ketika para mahasiswa memberi pelajaran tadi, ataukah pelajaran diberi oleh dosen dengan sesuatu hari mereka? Itu sudah terjadwal ya. Untuk ketentuan jam kapan kita menyimak kita bebas ya. Bahkan kita tidak harus di hari itu juga menyimaknya. Tapi untuk pengiriman materi sudah terjadwal, tapi untuk menyimaknya bebas. Ya. Tapi bagusnya memang kita membuat jadwal khusus atau minimal kita ikuti jadwal yang sudah ada. Ketika hari Ahad pelajaran akidah dan tajwid, kita juga simak pelajaran itu. Intinya jangan sampai kita menumpuk pelajaran atau audio-audio itu, jangan sampai kita tumpuk baru kita dengarkan di akhir semester atau ketika ujian, jangan ya. Jadi kami belajar menyimak materi di Telegram pakai Muqarrar dan Takrik saja. Ya betul seperti itu ya. Ya. Jadi memang seperti itu sudah cukup ya. Dan untuk simak materi yang dikirimkan di Telegram, ya buka PDF Muqarrarnya, lalu juga untuk membantu bisa pakai Takriknya ya. Seperti itu. Baik, mungkin itu yang bisa Anda jawab untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertanyaannya belum Anda bacakan, mungkin itu pertanyaan yang berulang ya. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan ya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga yang Anda sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua, dan Anda ucapkan selamat kepada antum dan antuna yang sudah diterima di PUSA angkatan 1445 Hijriah ya. Semoga kita semua dimudahkan jalan kita dalam menempuh perjalanan menuntut ilmu di PUSA ini ya. Semoga ilmu tersebut bermanfaat bagi diri kita sendiri ataupun kaum muslimin secara umumnya ya. Baik, kita tutup yang untuk Salman Fikri ya. Anda kembalikan ke Salman Fikri selaku moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian apa yang dapat kami sampaikan pada live Zoom ya, sosialisasi perkuliahan PUSA ini ya. Semoga apa yang kami sampaikan itu bermanfaat bagi diri kami pribadi serta serta teman-teman sekalian.
dan juga mungkin bagi teman-teman sekalian ada yang butuh pertanyaan, mungkin nanti bisa diajukan di grup Telegram ya, Akh Abdil ya, atau bagaimana? Bisa nanti di Telegram atau chat admin ya, silakan. Nah, ya mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.